Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang Karomah Sunan Gunung Jati bikin pasukan Pajajaran mendadak lumpuh hingga berbondong-bondong memeluk Islam. Sebanyak 100 pasukan kerajaan Pajajaran yang setia kepada Prabu Siliwangi bersama seorang patih yang juga dikenal dekat dengan raja memilih masuk Islam. Hal ini terjadi berkat peran Sunan Gunung Jati. Anggota Wali Songo bernama asli Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil dikenal memiliki karomah yang tak dapat dilogika manusia. Sunan Gunung Jati mampu membuat orang yang hendak menyerangnya lumpuh seketika. Hal itu dirasakan oleh pasukan Pajajaran. Proses ratusan pasukan Pajajaran dalam memeluk Islam ini diwarnai peristiwa tak logis akal manusia. Dikisahkan dalam sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga terjemahan Aman N. Wahju, Prabu Siliwangi awalnya sering melihat cahaya yang sangat terang di arah timur laut. Cahaya terang ini kian mengganggu pikiran Prabu Siliwangi, sebab di sisi lain Ki Kuwu Carbon tak lagi mau membayar pajak terasi ke Pajajaran. Tersiar kabar Ki Kuwu telah tunduk kepada Syekh Maulana sebutan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga terhentinya pembayaran pajak itu dan dia telah membangkang kepada pemerintah Pajajaran. Dua peristiwa itu mengganggu betul di alam pikiran Prabu Siliwangi. Oleh karenanya sang penguasa Pajajaran ini memerintahkan anak buahnya untuk mengecek sumber cahaya terang terlebih dahulu. Sang patih bernama Patih Lembus Sastroh dan 100 pasukannya berangkat untuk memeriksa cahaya itu. Patih Lembus Sastroh tiba di Karbon pada tengah malam, dan ternyata cahaya itu datang dari arah Gunung Jati. Sang patih Pajajaran dan 100 para juritnya melanjutkan perjalanannya dan telah tiba di Gunung Patuhunan. Ke-100 prajuritnya yakin bahwa cahaya yang terlihat itu adalah cahayanya Batro Luhung. Setibanya di Gunung Sembung, kemudian mereka maju menyerbu, akan tetapi senjatanya menjadi tidak berfungsi lagi. Tombak dan rencong menjadi hancur lebur. Ki Patih lalu memerintahkan pasukannya untuk mengamuk dan menghancurkan musuh. Akan tetapi ternyata popor dan bedil semuanya tidak berbunyi. Pasukan Pajajaran mencoba mendaki Gunung Kentaki. Akan tetapi para prajurit itu kemudian menjadi tidak dapat bergerak. Mereka menjadi tak berdaya, terguguk-guguk terpaku di tempatnya. Keesokan harinya Syarif Hidayatullah turun bersama Patih Keling dan menjumpai pasukan Pajajaran yang telah lumpuh menjerit-jerit mohon ampun. Mereka memohon untuk dibiarkan hidup dan dipulihkan dari kelumpuhannya. Dengan tenang kemudian Syarif Hidayatullah menasihati pasukan itu sambil berkata, "Ada obat yang mujarab bernama 2 kalimat syahadat, terimalah ini." Pasukan itu menerima wejangan kalimah 2 dan mereka pun pulih kembali dan masuk agama Islam. Alhasil sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, 100 orang ini tidak mau pulang kembali ke negaranya.
Mereka memutuskan untuk tinggal berbakti kepada Syarif Hidayatullah dan melupakan rajanya. Dengan demikian pengikut Syekh Maulana sekarang menjadi 400 orang banyaknya. 100 orang dari Keling, 100 orang dari Cangkuang, 100 orang dari Kawuk Karbon, dan 100 lagi dari pasukan Pajajaran. Semuanya menjadi pengikutnya di Gunung Jati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.